Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 4 dan teksnya ayat 1 sampai 12. Sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 8. Setelah Abner mati, Isboset menjadi takut dan dibunuh oleh Baana dan Rechab, kepala gerombolannya. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai 12. Daud membunuh Baana dan Rechab dan dia menguburkannya kepala Isboset. Kesimpulannya, setelah Abner mati, Isboset yang menjadi takut menyangka bahwa tidak ada lagi penjaga kerajaannya. Semua orang Israel juga berpikir demikian itu. Jadi Baana dan Rechab, dua kepala gerombolan, membunuh Isboset dan membawa kepalanya kepada Daud. Namun Daud membunuh mereka dengan berkata bahwa mereka membunuh seorang yang benar. Kemudian kepala Isboset dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Ajaran tentang Allahnya. Tuhan yang hidup telah membebaskan nyawa Daud dari segala kesesakannya. Tetapi ia juga menghukum orang-orang fasik melalui tangan mereka yang ia menguasainya. Itulah juga salah satunya Daud. Ajaran tentang manusianya. Pertama, setelah Abner mati, Isboset menjadi takut. Dia menyangka bahwa tidak ada lagi penjaga kerajaannya. Dan akhirnya dibunuh oleh dua kepala gerombolannya, namanya Baana dan Rechab. Tetapi kepalanya dikuburkan oleh Daud di Hebron. Dia diangkat oleh tangan manusia, bukan oleh tangan Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Sehingga dia hanya andalkan orang, itulah Abner. Dan pada waktu Abnernya mati, kerajaannya juga sudah hancur. Kedua, Baana dan Rechab, dua kepala gerombolannya Isboset, membunuh raja mereka Isboset dan membawa kepala kepada Daud. Itu untuk hadiahnya merekanya haramnya hadiah. Tetapi mereka dihukum mati oleh Daud. Daudnya hanya melihatnya mereka berbuat pembunuhan. Ketiga, Daud telah membunuh seorang yang menyampaikan kabar kematian Saul, dan bahkan Baana dan Rechabnya membunuh Isboset, sehingga Daud menghukum Baana dan Rechab dengan hukuman mati. Itu penting. Ya, hanya memberitakan kabar yang buruk pun dia mati. Namun mereka sendirinya pembunuh, pasti mereka akan dihukum. Keempat, ada seorang anak Yonatan, namanya Mefiboset. Ia menjadi timpang sebab dulu terburu-buru lari dan jatuhnya. Nanti dia memang sudah dibantu oleh Daudnya. Aplikasi hari ini. Pertama, janganlah hanya merasa takut. Tetap bertanya kepada Tuhan dalam doa dan renungkan firman. Kalau sudah mengalaminya kesusahannya, mengalaminya rasa takutnya, harus begitu. Dan segera melakukan sesuai dengan jawaban Tuhan. Jangan menunda-nunda. Kalau sudah tahu jawaban Tuhan, sudah tahu kehendak Tuhan, kita harus segera melakukan itu. Kedua, jangan berbangga atau bermegah tentang hal yang mengganggu atau membunuh orang lain. Dengan alasan apapun akan dihukum oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan menghukumnya tentang itu. Akhirnya praktik hari ini. Jangan merasa takut. Segera mencari Tuhan dengan percaya bahwa Ia akan memberi solusi dan akan menyertai dalam segala situasi. Sampai sekarang pun tidak mencari Tuhan, tidak usahlah. Sekarang sudah merasanya takut, sudah merasanya ada bantuan dari Tuhan, ya tepat mencari kepada Tuhan. Kemudian segera berbuat yang Tuhan memberitahukan kepada Anda sebagai rancangannya. Inilah orang percaya dan inilah
kewajiban semua hamba Tuhan. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.